mengikuti jejaknya ke depan. Nah, untuk kali ini juga hadir di studio, beliau adalah Bapak Yunus Enus SE MSI selaku Ketua Erlangga Business Community. Pak Yunus, selamat malam. Selamat malam Mbak Pinky. Sehat Pak Yunus? Alhamdulillah. Jadi Pak Yunus ini kan Ketua Erlangga Business Community, di mana ini adalah komunitasnya alumnus Universitas Erlangga yang memiliki latar belakang wirausaha, betul begitu ya? Iya, jadi kami memang komunitas dari para alumni yang respect atau ingin bisnis lah. Bisnis ini bisa macam-macam, wirausaha atau jadi profesional. Kemudian dari mahasiswa juga ada beberapa yang ikut, biasanya masuk startup dulu. Nanti kalau udah lulus dia baru masuk ke Erlangga Business Community. Komunitas yang keren sih kalau seperti ini ya Pak. Ya, biasa itu berbagi dan sinergi aja. Berbagi dan sinergi. Dan juga pasti Pak Yunus ini juga punya latar belakang berwirausaha juga. Properti ya Pak kalau nggak salah ya? Iya, yang masih ada properti. Beberapa yang lalu kita pernah bisnis pupuk dan macam-macam sudah Mbak. Wow. Nah sekarang banyaknya membantu para rekan-rekan dari UMKM yang ingin naik level atau butuh untuk berpartneran, berpartner dalam hal pemikiran ataupun di investasinya. Baik. Nah, nanti kita lanjutkan kembali karena memang nih luar biasa tamu-tamu saya yang hadir di studio saat ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda dan bisa transfer ilmu, itu yang paling penting ya pemirsa. Saya menuju ke Pak Ganjar dulu. Pak Ganjar, kalau kita bicara tentang wirausaha, kan memang ya katanya kalau kita mau berwirausaha harus mempersiapkan banyak hal. Tapi ada juga Pak yang bilang seperti ini, udah jangan kelamaan, namanya wirausaha itu nggak akan jalan kalau nggak action. Segera action, tidak usah terlalu lama berteori dan berstrategi. Nah, bagaimana Pak kalau memberikan tanggapan yang punya pemikiran seperti demikian? Ya, saya tadi coba buatkan ada pantun yang berkaitan dengan itu Mbak Pinky. Monggo Pak, asik. Arep mulih nyemoni njaluk disangoni. UMKM kudu wani ning gak cuman modal wani. Ya. Pak Sani tuku timbangan, berani bukan berarti tanpa pertimbangan. Nah itu saya kira kita harus membedakan antara berani bergerak, tapi kemudian bukan berarti kita berani saja tanpa melakukan persiapan apapun, tapi berani itu harus ada persiapan dan pertimbangan juga. Itu baru loh tuh pantunnya. Dalam hitungan detik ya Pak ya, luar biasa. Jadi kita tuh kalau berani tetap harus ada pertimbangan. Nggak ada cakepnya tadi Mbak Pinky. Iya Pak, tadi saya harusnya bilang cakep ya Pak. Diulang lagi boleh Pak? Cakep ya pasti. Nah kalau kita bicara mengenai pertimbangan-pertimbangan yang ada, berarti ini sesuai ya Pak ya dengan tema kita, membangun mindset wirausaha UMKM. Betul ya Pak ya? Betul. Nah berarti ini mindset yang seperti apa Pak yang akan dimaksudkan di sini? Ya, bahwa memang kita sangat bangga sekali dengan keberadaan UMKM yang bisa mensupport PDB kita 61% dari aktivitas perekonomian di negara kita. Jadi kita sangat berterima kasih sekali dengan keberadaan UMKM. Cuman di sisi lain kita juga menyayangkan beberapa pihak yang seolah-olah memang belum siap untuk menjadi wirausaha. Mereka memang terjun dalam dunia UMKM ini, tapi tidak benar-benar paham sebetulnya bagaimana harus berwirausaha. Saya kira itu yang kemudian penting kita diskusikan hari ini, karena kita beberapa kali prihatin juga dengan perilaku beberapa UMKM yang hanya sekedar mohon bantuan. Dan ini bisa jadi arahnya menjadi meminta-minta model baru ini Mbak Pinky. Karena meminta-mintanya dengan cara yang lebih elegan, menunjukkan bahwa dia punya aktivitas tapi butuh bantuan. Jadi elegan tapi minta-minta, begitu ya Pak ya? Itu yang sebetulnya kita mungkin juga sayangkan, bahwa jiwa wirausaha sejati adalah tidak selalu menunggu bantuan. Kita harus melihat bahwa tugasnya masing-masing. Pemerintah memang memfasilitasi, tugas dari pendidik memang kemudian mendidik mereka, tapi tugas wirausaha adalah juga mencari solusi jalan keluar bagi apapun yang mereka hadapi, tidak menunggu bantuan. Kita tahan dulu sampai di situ ya. Jadi ternyata menjadi seorang wirausaha itu adalah seseorang yang selalu berupaya mencari jalan keluar dengan tidak serta-merta selalu kalau ada masalah lari cari bantuan dulu. Nah, kira-kira bagaimanakah kita bisa menjadi wirausaha yang seperti ini, yang mempunyai mindset yang tentunya berupaya terlebih dahulu, cari solusi dulu, dan kemudian berinovasi dan mencapai kesuksesan pastinya di sana. Nah, untuk itu tetaplah bersama dengan kami di segmen berikutnya. Kita akan bahas lebih dalam lagi tentunya dengan tema membangun mindset wirausaha UMKM.
ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, mengabdi di atas puing-puing tragedi, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti. Mereka menjangkau pelosok negeri, melawan segala keterbatasan, tangan mereka jadi tumpuan, merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Yo pro konco dolanan nang jopo adang bulan padange koyo rino. Rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Pemirsa, kita kembali lagi dan tentu saja hari ini kita memiliki dialog yang sangat menarik sekali. Temanya adalah membangun mindset wirausaha UMKM. Jadi para pelaku usaha UMKM dimanapun Anda berada yang saat ini sedang membutuhkan tambahan ilmu terutama dalam masalah mindset, ini adalah saat yang paling tepat. Karena saat ini di studio sudah hadir ada Pak Gancar selaku Ketua Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis UNER dan juga ada Pak Yunus selaku Ketua Erlangga Business Community. Nah, kita balik lagi nih untuk membahas mengenai masalah mindset. Tadi sudah disebutkan sedikit sama Pak Gancar, dikasih sentilan sedikit bahwa pelaku usaha, wirausaha itu jangan yang bentuknya punya aktivitas elegan tapi ternyata dikit-dikit minta tolong sama pemerintah, minta tolong sama ini harus menjadi, bisa dikatakan mereka adalah seorang pejuang begitu ya Pak ya. Harus berjuang untuk bisa mencari solusi jalan keluar dari permasalahannya. Nah, berarti apakah ini masih ada yang perlu ditegaskan lagi untuk masalah visi dan misi dari para wirausaha ini? Bahwa wirausaha itu mempunyai jiwa yang memang risk taker, berani mengambil resiko. Tapi di sisi lain dia juga harus inovatif, kreatif untuk menghadapi berbagai opportunity tantangan yang ada. Ini yang menjadi
jiwa wirausaha itu adalah seperti itu. Jadi seperti saya pernah mungkin juga Jack Ma ada membuat kuotasi bahwa kalau kita menunggu segala sesuatu settle dulu, berjalan, semua peraturan sudah hadir, disediakan pemerintah, fasilitas dan sebagainya, maka itu sudah terlambat kita masuk ke bisnis itu. Jadi kalau mau masuk ke bisnis sebagai pengusaha, kita harus mencari opportunity sedini mungkin, dan kemudian kita harus mencari jalan bagaimana untuk masuk ke pasar itu sebaik mungkin tanpa menunggu pihak lain. Karena kalau sudah semuanya ditata oleh pemerintah, udah terlambat bagi kita sebetulnya untuk masuk ke sana. Jadi itu salah satu pembelajaran dari wirausaha yang terkenal, Jack Ma, bagaimana dalam berbisnis. Jadi salah satu kemudian mindset yang harus dimiliki adalah mereka memang harus berani, wani tadi memang menjadi sebuah keharusan risk taker, berani mengambil risiko. Tapi jangan kemudian tanpa pertimbangan, bahwa dia harus memiliki persiapan untuk menghadapi apa yang akan dihadapinya dengan cara yang memahami kondisi-kondisi, membaca situasi tanpa kemudian menunggu bantuan dari pemerintah, menunggu bantuan permodalan dan sebagainya. Jadi dia harus mencari jalan bagaimana ini ada ketika dia membutuhkan sesuatu, maka otaknya yang kemudian dimanfaatkan untuk mencari solusi bagi hal tersebut. Saya mungkin bisa menggunakan filosofi bunga telang ya, Mbak Pinky. Bagaimana itu Pak filosofinya? Bunga telang itu kan sebetulnya bunga yang khasiatnya banyak ya, menarik. Bahkan beberapa resto itu menggunakan bunga telang itu sebagai pewarna untuk makanan, untuk nasi gitu kan, atau minuman. Jadi manfaatnya sebetulnya bagus. Tapi orang melihat itu adalah sebagai tanaman liar. Tanaman liar yang bisa hidup dimanapun tanpa kemudian dipupuk, tanpa kemudian dirawat oleh orang. Tapi dia bisa mencari jalan keluar ketika berhadapan dengan ada kayu nih. Dia akan kemudian bisa hidup di kayu itu juga. Ada batu, dia bisa hidup di batu. Itu bertahan ya Pak ya? Iya, jadi kemampuan untuk bertahan, survival itu yang kemudian memang menarik, harus kita pelajari dari pohon telang. Jadi manfaatnya memang luar biasa seperti UMKM tadi. Tapi kemudian bagaimana dia bisa survive di berbagai kondisi, itu saya kira filosofi UMKM yang sebenarnya, wirausaha yang sebenarnya ada di sana sebetulnya. Baik, ini sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Gancar, bahwa menjadi seorang pebisnis, pengusaha itu adalah seorang risk taker, seseorang yang berani mengambil resiko tapi bukan tanpa pertimbangan. Nah, sekarang saya menuju ke Pak Yunus. Berarti Pak Yunus, nah kalau kita misalnya nih ada seseorang dia sudah niat nih mau bangun lini usaha begitu Pak ya. Tapi ada yang bikin mentok Pak. Misalnya nih tidak tahu masalah pemasaran. Lalu kemudian dikit-dikit mengeluh masalah modal kurang. Akhirnya bondo nekat, wani, begitu. Mungkin agak kurang pertimbangan seperti itu. Nah, berarti kalau kita sebut di sini, apakah sosok yang seperti demikian adalah sosok yang tidak benar-benar memiliki jiwa wirausaha? Bagaimana, Pak? Iya, jadi kalau kita ngomong masalah, ketika ada permasalahan, kalau bagi wirausahaan sejati itu adalah peluang. Apapun itu ada peluang. Kalau UMKM yang baru masuk dan itu hanya pilihannya tidak ada, jalan aja dulu. Visi, misi itu pun akan mengikuti dan harus ada pertimbangan yang lain. Misalkan harus belajar kepada yang lebih tahu apa pendapatnya. Oh, si A bisnisnya begini, saya mau punya pendapat ini. Ada tempat untuk curhat, misalnya tanya ke Pak Gancar, saya mau kayak gini, peluang pemasarannya bagaimana? Karena bisnis yang tidak prospektif adalah bisnis yang hanya diangan-angan, Mbak, yang nggak dijalankan. Tapi kalau itu memang dijalankan dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh, insya Allah jalan itu. Jadi visi misi ataupun mindset tadi itu memang harus dibina, tapi itu senyampang dalam perjalanan. Nah, berarti mindsetnya seperti apa Pak yang harus dibangun kalau yang tipe seperti ini begitu? Karena kan ada banyak keterbatasan dari masalah modal, tidak terlalu mengetahui masalah pemasaran, lalu kemudian yaudahlah daripada ini jadi bisnis angan-angan jalan aja. Tapi kan tetap ada yang harus dibangun masalah mindsetnya. Mindset yang seperti apa? Iya. Kayak kita ngomong pemasaran. Pemasaran ini sebenarnya kan ketika kita menciptakan suatu bisnis, itu kita ingin memberi servis atau melayani kebutuhan dari pelanggan. Kalau basisnya melayani kebutuhan berarti kan ada kebutuhan. Kebutuhan itu yang harus kita penuhi. Kebutuhan dari customer itu bisa mungkin dari teman-teman dekat, saudara untuk membeli dulu. Kalau itu masalah modal, kita bisa melakukan yang penjualannya yang turnovernya cepat. Kita ngambil sekarang, jual, kirim barang, kemudian barangnya langsung dibayar.
Ataupun kalau kita bagus ada DP masuk. DP masuk artinya kita modalnya nggak terlalu besar juga, Mbak. Sehingga kita tidak dibutuhkan modal dulu. Modal apa yang kita punya itu yang harus kita lakukan. Seperti jaringan, sinergi. Jaringan aja, jaringan yang kita punya, kontak nomor telepon itu adalah sebenarnya kalau kita ngomong nggak ngerti pemasaran, kontak nomor telepon, kenalan kita, teman-teman kita itu adalah bagian dari customer kita. Problem misalkan di pandemi kemarin, mereka nggak berani keluar ini dan lain-lain. Kamu belanja apapun bisa lewat saya yang akan belanjakan. Peluang, melihat Palu peluang. gada. Dari Iya, masalah ada peluang. kamu WA aja saya akan belanjakan. Oh iya, uangnya titip dulu, kirim aja dulu uangnya berapa, nanti kurangnya rinciannya ke belakang. Artinya itu ada peluang di situ. Lambat laun tapi kan tidak seperti itu, harus diperbaiki. Ada yang sudah menggunakan aplikasi, kemudian dan seterusnya. Kalau kita ngomong ada hambatan, ya berarti mungkin tekadnya kurang kuat ya Pak Ganjar ya untuk mindsetnya. Berarti kita nggak bisa masak pun bisa jualan F&B. Nyari teman yang pintar masak, dia bisa masak dan kita yang jualkan. Nah, kita hanya bisa ngomong masaran atau kita ngambil barang aja ke siapapun. Kita nyari pabrik ini. Misalkan kita ngomong keripik usus sumbernya di mana? Ambil aja di situ. Kita kemasi, kalau itu kita beli plain, kita tambahi rasa barbecue, rasa rendang, rasa apapun, rasa keju, kita kasih kemasan. Sudah berbeda, ada value added yang diberikan. Berarti kalau dilihat di sini adalah seseorang yang memiliki mindset seorang wirausaha adalah seorang yang pintar mencari peluang. Iya, dan mengatasi masalah juga. Dan mengatasi masalah. Melihat masalah sebagai sebuah peluang, karena tidak semua orang bisa melihat bahwa permasalahan itu adalah peluang bisnis, betul. Oh, ini menarik loh. Jadi masalah itu sebetulnya bukanlah sebuah masalah saja, tapi ada peluang di balik itu. Masalah orang lain adalah peluang bagi pengusaha. kita. Masalahmu peluangku. Oke, tapi Pak Ganjar kembali lagi. Pak Ganjar juga mengatakan bahwa tidak semua para pelaku UMKM ini memiliki jiwa wirausaha. Mungkin boleh dikasih lihat contoh-contoh yang ada saat Contohnya misalnya yang salah ya. Kita seringkali hanya meniru jualan yang sudah sukses. Jadi tetangganya jualan apa maka dia ikut-ikutan saja. Padahal dalam konsep agama kan kita dilarang menyaingi dagangan tetangganya. Itu aja kan tidak diperbolehkan. Artinya agama sebetulnya juga mengajarkan bahwa kita harus kreatif, tidak asal meniru. Karena sukses bagi orang lain belum tentu menjadi sukses bagi kita. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa memunculkan ide bisnis sendiri tanpa meniru dan melakukan hal yang sama dengan tetangga kita, tidak menyaingi jualannya tetangga. Jadi tetangganya jualan dawet, dia ikut dawet, sehingga satu lokasi jualan dawet semua. Itu kan hanya menjadikan persaingan yang tidak baik. Hanya nanti endingnya adalah persaingan di masalah harga, bukan persaingan masalah produk dan layanan. Jadi pertama adalah masalah itu. Yang kedua adalah kesalahannya adalah melihat ketika bertemu dengan orang lain, maka kita harus selalu berpikir kolaborasi hal apa yang kemudian bisa disinergikan. Bukan kemudian kita selalu, saya mau jualan apa ke dia. Tapi bagaimana kita bersinergi, misalnya tadi Pak Yunus sudah menyampaikan, kalau dia ada kekurangan modal, bagaimana kemudian bertemu dengan orang, oh ini kita bisa bersinergi seperti ini, maka apa yang dia tawarkan kepada orang itu, kita harus paham. Orang si A ini kebutuhannya seperti apa, orang si B butuhnya seperti apa, sehingga yang kita tawarkan adalah sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi kalau memang dia punya modal, tapi kemudian bagaimana bisa modalnya tersalurkan kepada kita. Contoh, bank itu kan butuhnya sesuatu yang terstruktur, teridentifikasi dengan baik, berapa arus cash flow-nya keluar masuk seperti apa. Maka kalau memang kita mengharapkan bantuan dari bank, maka kan kita harus menyiapkan hal tersebut. Harus dibenahi. Beda lagi kalau kita bertemu dengan orang yang sifatnya dia pingin sodakoh saja. Saya punya duit gede, saya pingin sodakoh, maka kan kita harus menyampaikan kepada dia bagaimana proses bisnis ini arahnya baik bagi dia untuk bersedekah bagi orang sebanyak-banyaknya. Nah ini kan bagaimana kita bertemu dengan orang selalu berpikir apa yang bisa kita kolaborasikan dengan orang tersebut. Saya kira itu adalah mindset yang harus kita buat. Pertama, jangan berusaha menyaingi tetangganya, karena dalam bahasa pemasaran pun mengatakan differentiate or die. Kalau kita kemudian sama dengan yang lain, sama saja kemudian kita tidak melakukan aktivitas pemasaran atau bahkan membunuh diri kita dan orang lain juga. Karena
hanya bersaing di masalah harga nanti endingnya. Wah, ini ada beberapa mindset yang sudah mulai tersebutkan dari Pak Yunus, dari Pak Gancar juga. Salah satu yang di-highlight adalah masalah perbedaan. Jadi jangan berusaha untuk menyaingi tetanggamu apalagi dengan produk yang sama. Lalu kemudian masalah kolaborasi dan bersinergi. Nah, memang kadang-kadang untuk menyebutkan kata-kata itu mudah. Tapi bagaimana melakukannya dari mindset lalu kemudian kita melakukan action. Nah, itu juga sangat penting sekali ya pemirsa. Anda ingin tahu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Dulu, Mama pakai santan kelapa tua. Sekarang aku selalu pakai Klatu, Klatu, Klatu. Klatu, santan kelapa tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sayur dimakan gajah. Ayo sahur bareng Gus Miftah. Asik. Jangan lupa saksikan terus sahur bareng Gus Miftah setiap hari selama bulan Ramadan dari jam 3.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 4.00 hanya di JTV. Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Jalani ya. Apa kabar Mabar Mania? Sudah waktunya Mabar main bareng game online JTV. Ayo arek-arek gamers sing hobi nge-game, ayo melok mabar JTV. Tak tantang awakmu mabar nang JTV. Nek isuk menang tak kei hadiah duit. Ya apa? Mantep dah. Pro player, arek-arek warung, bocil-bocil wis kabeh ayo melok mabar JTV. Tak anteni yo. Mabar main bareng game online JTV. Sugeng dalu derek, yo apa kabare sampean kabeh? Tetap seger waras yo. Dina iki pojok kampung nyopo riko maneh. Dolor, pojok kampung duwe segmen anyar, iki kampungku. Segmen iki nyiarno kegiatan warga nduk kampung-kampung sing temane guyub rukun. Lah nek kepingin kampung sampean mlebu pojok kampung, ayo syutingan kegiatane. Terus kirim videone nang JTV. Contohnya, kerja bakti bersih kampung, ngerumat makam, ngerumat tempat ibadah, grup yasinan, senam bareng, nolong warga kurang mampu, jogo ronda, ambek lian-lian. Carane, sampai rekam kegiatannya sing ngetokno guyub rukune warga nduk RT utawa RW-ne dewe-dewe. Syarat barek ketentuan nih, video sing dikirim durung tahu diunggah nduk media sosial. Rekaman video ini horizontal utawa landscape, format video ini MP4, cerita video nggawe bahasa daerah Jawa Timur, durasinya minimal 1,5 menit, maksimal 2 menit. Video yang dikirim gawe jeneng RT utawa RW. JTV berhak gak nayangno video kiriman sing gak ngebeki ketentuan. Mangan putu ngombene jahe, iki kampungku mlebu JTV. Ayo lur, viralno kampungmu ambek kegiatan sing positif. Opo gabung grup Telegram JTV Community. Gasken lur. Baik, kembali lagi pemirsa, dan sekarang kita lanjutkan kembali. Ada satu hal yang paling penting kalau kita berbicara tentang wirausaha, masalah modal, Pak. Nah, kalau kita bicara kan tidak semua modalnya tidak terbatas, pasti justru lebih banyak yang terbatas. Nah, bagaimana mindset seorang wirausaha kalau memiliki modal yang terbatas? Sebaiknya harus seperti apa? Ya, Mbak Pinky, jadi problem modal ini mungkin banyak yang mengeluh itu. Tapi beberapa hal, kalau kita ngomong UMKM, yang pertama modal itu bisa didapat dari customer. Caranya yaitu tadi kita melakukan mungkin punya agen penjualan. Penjualannya harus beli cash. Nah, artinya ketika beli cash berarti kita tidak perputaran uang kita akan lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah dengan potongan harga. Siapa yang kasih DP duluan, DP
kita akan kasih harga yang khusus. Nah ini berarti kita sudah mengerjakan pekerjaan itu dengan modal yang minim juga di posisi itu. Kemudian yang ketiga pasti kita ngomong partner ya. Kita harus ngajak partner untuk berkembang karena ya gimana pun tadi sinergi itu penting. Kita punya pekerjaan dan pekerjaan ini potensinya ABCDE dan ini kita butuh modal. Kalau kita perbankan belum dapat artinya teman kita seperti Pak Ganjar mungkin bisa jadi investor. Banyak kok mungkin yang investor yang sifatnya hanya investor musiman bisa. Mungkin awal kita hanya musiman per project aja. Nah ini bisa kita ambilkan dari itu. Selama memang produk kita itu ada yang beli, saya kira kalau nyari modal nggak terlalu sulit. Yang sulit itu kalau memang produk kita belum ada yang beli, belum ada yang ngambil. Berarti orang nggak akan tertarik untuk produk kita. Nah, selama apalagi kalau kita masuk ke segmen yang retail, itu sesuatu yang bagi pengusaha ini sesuatu yang cash flow-nya paling bagus lah. Retail kalau kita beli tempe penyet atau pinggiran minuman kan nggak ada yang kredit, semuanya bayarnya cash. Langsung bayar di cash. Yang sulit kalau kita masuk ke proyek-proyek yang pembayarannya mundur. Kalau proyek pemerintah mundurnya 3 bulan, tapi masih aman. Tapi kalau sudah perusahaan-perusahaan besar, ini yang sulit. Bayarnya 2 bulan, bisa mundur 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Ini yang agak sulit, yang mungkin harus dihindari bagi UMKM yang baru masuk. Tapi kalau pasar yang retail, ke end user langsung, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pokok sehari-hari, saya kira modal bisa diminimize. Oke, kalau kita bicara tentang modal lagi, sekarang ini kan juga zamannya bisnis secara fundraising. Nah itu bagaimana, Pak Yunus? Salah satu hal biasanya orang bisnis itu kepinginnya cepat besar, Pak. Nah, salah satunya memang ada tim yang untuk fundraising. Kalau kita nyari modal itu memang tinggal konsen aja, perbaiki aja perusahaan kita, usaha kita UMKM. Nah, kalau itu sangat prospektif, rame, yang nawarin modal mungkin nggak 1-2 Pak, mungkin banyak. Kur kita sekarang sampai 500 juta loh. Oh ya? Memang bertahap, 25 juta, 30, 100, sampai 500 juta pun kita bisa pakai kur. Artinya dari perbankan dan pemerintah pun sudah ngasih fasilitas seperti itu. Tinggal mendokumentasikan. Tinggal bagaimana itu tadi, kelemahan dari UMKM tadi, mindsetnya kepingin besar dan main macam-macam, tapi itu tadi, tata kelola keuangannya tidak ada. Kita nggak akan pernah tahu omsetmu berapa, belanjamu berapa, itu nggak terdokumentasi dengan baik. Karena campur dana pribadi dan dana usaha. Nah berarti kalau dengan tadi pengelolaan keuangan tuh juga termasuk bagian daripada mindset. Iya, betul. Paling ketika sudah di level mikro mungkin tidak ada masalah, tapi sudah masuk level kecil itu sudah harus ditata masalah keuangan itu. Bagaimana kita nyari investor kalau kita nggak punya laporan keuangan? Nah, itu dia. Balik lagi ke Pak Ganjar. Berarti mau Pak pinjam Ganjar uang, mau bawa apa Pak Ganjar ke bank? Jadi kalau kita bicara mindset, kalau dihubungkan dengan pengelolaan keuangan, itu betul ya Pak? Katanya sekarang justru yang malah menjadi permasalahan dari para pelaku usaha, terutama UMKM. Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Yunus sudah right on the track, sudah sesuai, kita sejalan. Tapi ada sesuatu yang mindset yang mungkin juga harus kita benari juga tadi kan, mindset yang salah seperti apa. Yaitu bila kemudian pingin cepat menunjukkan kesuksesan. Jadi dengan flexing. Nah, ini saya sukses, beli mobil, beli apa-apa, beli perhiasan. Di satu sisi itu memang bisa merayu konsumen yang memang gampang tergoda untuk kesuksesan yang semu, investor yang semu. Tapi investor yang benar-benar tahu, tentunya dia tidak hanya melihat sesuatu yang semu itu, tapi melihat apa yang memang benar-benar tercatat, terdokumentasikan dalam aktivitas keuangannya. Jadi kalau kita cenderung mindsetnya terjebak pada hal-hal yang konsumtif, nah itu menjadi masalah. Jadi seorang wirausaha yang baik harus kemudian fokus untuk memisahkan antara hal-hal yang sifatnya konsumtif dengan produktif. Dana pribadi dengan dana usaha itu kemudian harus terpisah dengan baik dan terdokumentasikan, sehingga sewaktu-waktu ada investor ataupun perbankan, mereka bisa menunjukkan ini loh cash flow kita sudah bagus, sehingga kita tidak hanya meminta orang untuk mendukung kita, tapi kita menunjukkan bahwa ini berprospek bagi mereka juga.
Baik, tapi kalau kita bicara tentang mindset, itu pasti kan semua ingin bisa melakukan sesempurna mungkin supaya bisa mendapatkan bantuan pinjaman dari bank, bisa mendapatkan investor dan lain sebagainya. Nah, tapi bagaimana kalau memiliki kemampuan yang terbatas dan merasa, aduh udah nggak bisa lagi. Nah, ini solusinya bagaimana Pak Ganjar? Kita kembali lagi ke tadi bahwa pada dasarnya di satu sisi kita tidak langsung ingin menjadi besar, tapi kita bisa mulai sesuatu sesuai dengan kemampuan kita juga. Jadi dengan model yang kita miliki, maka kita mau menggunakan jenis produk dan pelayanan seperti apa, itu bisa kita sesuaikan sih. Misal kalau kita punya dana kecil, tentunya kita tidak langsung bikin restoran besar, tapi kita bisa mulai dengan booth kecil, dan booth kecil ini kita tunjukkan bahwa ini rame, ini enak dan sebagainya. Tentunya nanti lama-kelamaan akan besar untuk aktivitas produktifnya kan. Jadi segala sesuatu bisa dimulai dari diri kita sendiri, dari yang kecil, mulai dari sekarang seperti yang disampaikan oleh AA Kim gitu kan. Apapun. Jadi kalau mungkin paling murah, ketika yang mikro sama kecil, setiap transaksi itu masukkan ke bank. Setiap transaksi, jadi sehari sekarang sudah ada setoran tunai juga kan, jam berapapun masukkan ke bank dulu. Baru itu akan tercatat ya? Kan besok paginya atau habis masuk kemudian dikeluarkan untuk belanja, nggak ada masalah. Yang penting masukin dulu. Dan itu akan terbentuk laporan keuangan yang kita ketika inginkan. Itu menarik, pasti pihak perbankan loh, perputaran uangnya kok segini ya, berani nggak ya, mau nggak ditawarin modal yang segini dan seterusnya. Itu adalah hal yang sangat sederhana, sangat sederhana, dan lakukan. kita hanya bayar berapa, 5.000, tapi kita dicatat terus sama bank. Baik kalau begitu, nanti kita lanjutkan kembali. Ya. Wah, ini ternyata ada cara sederhana pemirsa yang ternyata bisa membuat laporan keuangan kita sesuai dengan mindset seorang wirausaha. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Dulu, rahasia masakan enak Mama ada di santan kelapa tua. Sekarang aku selalu pakai Klatu. Perasan pertama santan kelapa tua. Gurih kentalnya, wow, seenak kelapa tua. Klatu, Klatu. Masakanku seenak masakan Mama. Klatu, santan kelapa tua. Ayo datang dan saksikan Kampung Ramadan Sidoarjo. Dimeriahkan Bazar UMKM, Food Culinary, Lomba Musik Patrol, dan lain-lain. 31 Maret opening Kampung Ramadan bersama Gus Azmi. 7 April Munajat Nuzulul Quran bersama Gus Muwafiq. 16 April closing Kampung Ramadan bersama Ratna Antika dan Jihan Audi. Kampung Ramadan 31 Maret hingga 16 April 2023 di alun-alun Sidoarjo. Rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Yo pro konco dolanan nang jopo. Adeng bulan padane koyo rino. Rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore.
Ramadana hadihi sanati fardalillahi ta'ala. Amin. Pemirsa, kembali lagi dan sekarang kita bahas nih karena saat ini kan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tuh kita sudah melihat salah satu mindset dari para pelaku usaha ini adalah yang lagi tren sekarang apa sih? Nah, kemarin malah ada survei gorengan itu nomor satu, betul. nomor 2 yang manis-manis minuman. Nah, salah satunya es coklat sekarang lagi viral. Semua jual es coklat. Balik lagi ke Pak Gancar dulu ya, nanti baru ditanggapi oleh Pak Yunus. Kalau kita melihat tadi kan katanya jangan berusaha melebihi tetanggamu. Masalahnya Pak, ini satu gang jualan es coklat semua Pak. Iya, oke. Terus bagaimana mindset yang seperti ini? Ya, salah satu mindset di dunia manajemen modern sekarang ini adalah bisnis sustainability, keberlanjutan bisnis, keberlanjutan usaha. Maka kita harus melihat apakah kita memang akan usaha yang sifatnya temporer saja, hanya di bulan Ramadan, ataukah akan kita buat ini berlanjut nih. Maka kalau berlanjut kan kita harus membuat diferensiasi, apa yang menjadikan orang ingat terhadap gorengan kita. Apakah karena minyaknya yang banyak, ataukah karena rasanya yang enak, atau ada tambahan topping yang berbeda. Nah, jadi saya kira kalau kita bicara masalah wirausaha, tentunya kan tidak pingin sesuatu sifatnya temporary, sifatnya sementara, tapi kita pingin ada bisnis sustainability, keberlanjutan usaha setelah Ramadan, what next gitu kan. Orang bisa jadi harus ingat terhadap gorengan punyanya Pak Yunus misalnya. Pak, yang seperti apa sih? Nah itu kan harus kemudian ada bedanya, diferensiasi. Jadi ini sebetulnya ajaran agama juga bahwa kita harus bisa membuat perbedaan dibanding tetangga kita, dibanding pesaing kita. Agar memang arahnya untuk berlanjut, bukan hanya untuk semalam saja. Keberlanjutan itu ya Pak ya. Padahal kalau kita melihat kan Ramadan, saat ini mendulang rupiah. Oke, yang laku ini semua menjualnya seperti ini. Nah Pak Yunus mungkin boleh memberikan tanggapannya. Iya. Jadi kalau bisnis itu ada yang memang kita ngomong jangka panjang Mbak. Iya. Kita harus ada brand, kita nyiapkan itu semuanya sesuatu yang sangat berbeda. Ada lagi yang memang bisnis itu temporary, hanya untuk cash cow aja. Nyari uang cepat, habis itu dapat uang. Yang penting saya dapat uang, udah selesai. Tapi bisnis utamanya masih tetap ada gitu ya. Misalkan kita ngomong toko-toko plastik tiba-tiba jualan kue, jualan apa? Jualan jajan lebaran apa? Jajan lebaran itu. Kan ada juga toko-toko apa nggak ada hubungannya tiba-tiba jualan parcel. Kan ya, mereka hanya nyari cash cow aja, nyari uang itu. Setelah itu ya sudah selesai. Itu termasuk dari mindset melihat peluang juga kah? Nah, mindset melihat peluang. Bisa ya? Jadi dia hanya mengambil, oh ini ada peluangnya, saya jualan aja. Kemarin kita ngomong ketika pandemi jualan masker semuanya. Iya kan? Nah, pinggir jalan semuanya jualan masker. Karena begitu menguntungkannya. Dan masker menjadi kebutuhan pokok waktu itu. Artinya kalau itu hanya untuk cash cow, nggak ada masalah. Tapi itu lagi kita harus punya bisnis yang memang original, yang akan masa depan kita untuk istilahnya sustainable-nya bukan hanya pada kita, tapi generasi penerus kita, mungkin ke anak kita selanjutnya atau menjadi profesional itu tetap harus ada. Nah, kalau kita berbicara mengenai generasi penerus kita, sekarang ini juga banyak kan bisnis-bisnis yang diturunkan dari generasi pertama, kedua, ketiga, keempat mulai gonjang-ganjing, kelima kemana bisnisnya seperti itu. Kedua aja gonjang-ganjing banyak. Kedua gonjang-ganjing banyak jarang ya yang Pak. bisa sampai ketiga. Nah, ini berarti mindset seperti apa? Karena kan biasanya kalau generasi pertama memang termasuk yang udah nggak ada pilihan, jadi dia bertahan, berjuang dan lain sebagainya. Berarti mindset seperti apa supaya bisnis ini bisa berkelanjutan untuk anak cucu begitu? Jadi kalau kita ngomong dari praktisi, yang kedua ini mungkin yang ngelola ini passionnya nggak di situ. Nah, harus dilihat apakah passionnya di situ, apakah dia hanya sekedar menjalankan bisnis. Kalau kemarin mungkin orang tuanya benar-benar ingin melayani konsumen, ingin memberikan jasa ataupun produk terbaik untuk konsumen. Ada sesuatu yang harus dia raih di situ. Tapi di sini hanya ingin menjalankan profit motif aja. Ini yang akan menjadi berbeda Mbak di situ. Apakah mindsetnya itu bagaimana untuk menurunkan mindset seperti itu? Ya salah satunya ya mulai kecil, bukan mulai dia kuliah atau SMA, dia mulai kecil, dia harus sudah tahu tujuan dari toko atau perusahaan dari orang tuanya yang dibentuk. Dia harus dilibatkan di situ. Mentalnya yang juga dia harus diasah mulai dari kecil. Misalkan
dia fasilitasnya sama dengan fasilitas orang biasa. Ketika dia masuk di perusahaan sama, dia harus, kalau dulu ada manajemen trainee itu kita orang baru masuk kerja mulai back office sampai front office, angkat-angkat, kalau di Coca-Cola itu harus angkat-angkat botol, angkat kerat semuanya, semua dia harus memenuhi seperti itu. Kalau dia pengelola sampah misalkan, ya dia harus mulai tahu jamnya sampah ini apa, detailnya harus tahu. Itu ya nggak boleh tiba-tiba duduk di kursi direktur atau ketua. Gitu. Pak Ganjar jadi ketua departemen manajemen nggak langsung masuk kan, jadi dosen dulu kan. Berawal dulu dari awal, dari yang paling bawah dulu, lalu kemudian mengetahui belajar. Iya, tahu detailnya apa problemnya, apa unek-uneknya dia ketika Pak Ganjar jadi dosen, wah kurang ini ya. Sama ketika generasi kedua, ketiga dan lainnya tahu problemnya ini, ngadepi pegawai kayak gini, pegawainya ini, konsumen kayak gini. Itu seperti itu, Pak. Mau menambahkan mungkin Pak Ganjar? Ya, ketika perubahan dari family business ini menjadi, ini intinya kita berusaha menjadikan manajemen itu semakin terstruktur, tertata, terkoordinir dengan baik. Tidak kemudian berdasarkan intuisi. Kalau kita family business, mau mulai bisnis kan seringkali hanya mengandalkan intuisi. Tapi bagaimana menjadikan ketika kita bicara masalah generasi keberlanjutan, maka inilah harus lebih terstruktur. Karena kalau tidak akan terjadi konflik antar anggota keluarga. Jadi saya kira memang belajar tentang manajemen itu menjadi sebuah keharusan juga. Bahwa wirausaha itu juga mempunyai mindset untuk terus belajar dari siapapun. Dari mentor-mentornya, senior-seniornya, juga dari akademisi untuk bagaimana sih melakukan aktivitas pemasaran, keuangan, pengelolaan SDM, dan seterusnya. Jadi memang harus ada mindset untuk terus belajar juga. Karena seringkali mereka sudah merasa tahu asam garamnya dunia bisnis, sehingga melihat bahwa teori itu hanya sekedar teori. Padahal teori itu adalah pengalaman dari praktisi yang sudah bertahun-tahun dilakukan. Jadi mereka lupa hal itu, dan yang kita ajarkan di bangku kuliah, bangku akademik itu adalah dari pengalaman orang lain yang sudah teruji, terdukung. Jadi pada dasarnya kita sama-sama belajar dari pengalaman, tapi tidak perlu belajar dari pengalaman sendiri, tapi bisa dari pengalaman orang lain. Berarti dengan kata lain, kalaupun bisnis kita sudah sesukses apapun, kita tidak boleh untuk berhenti belajar dan update untuk bagaimana situasi bisnis yang ada saat ini. Benar, ya, betul itu. Harus belajar dari siapapun. Tapi tentunya kembali lagi, kita mengikuti seminar itu bukan untuk mengikuti jejak dari orang tersebut, karena rezeki dia belum tentu menjadi rezeki kita. Nah kadang-kadang tuh pemikirannya begitu, tapi ikut seminar saya kan beda nih jalan hidupnya dia memang dari lahir udah anak orang kaya, kalau saya kan dari bawah. Nah, jadi kemampuan untuk mencari benang merahnya apa dari usaha yang dia lakukan itu yang kemudian harus kita lihat. Kemampuan untuk membangun jejaring misalnya, networking, dia bertemu dengan siapa, maka ini adalah bagaimana nilai penting kita memang bersosialisasi, bernetworking, bergabung dalam asosiasi seperti ABC tadi, untuk kemudian mencari ilmu-ilmu baru. Jadi kalau bicara tentang yang bersinergi, berkolaborasi, berarti kalau kita mencari jejaring itu juga bisa kita dapatkan di situ. Iya. Dan itu bagian dari anjuran agama juga untuk bersilaturahmi kan. Ya, betul. Karena bersilaturahmi itu bagian dari kita untuk memperlancar bisnis juga bisa jadi. Kadang seringkali aktivitas bisnis itu bukan dimulai dari jalur-jalur formal rapat meeting, tapi dari aktivitas kita berkumpul, mungkin main golf bareng, sedengar ngopi bareng. Nah, itu bisa kemudian terbentuk ide-ide baru dan kolaborasi bisnis baru, saya kira. Jadi saya kira bersilaturahmi, ajaran agama ini harus kemudian dalam bisnis juga harus diakomodasi dengan baik. Jadi kalau udah buka puasa ngopi bareng, bersilaturahmi, ternyata bisa membangun jejaring di situ, bisa berkolaborasi, bersinergi luar Bukan biasa. Bukan hanya sekedar flexing, saling pamer HP-nya atau apa gitu ya. Baik pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Direksi dan karyawan Rumah Sakit Islam Surabaya Cembursari mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mari kita sambut datangnya bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah dengan hati yang sukacita dan gembira. Semoga Ramadan tahun ini senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam berpuasa, serta diterima semua amal ibadah kita. Saling memaafkan dan mengharapkan rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya,
Madu TJ, pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Selamat berjumpa kembali di Hukum di Tengah kita. Pelanggaran hak asasi manusia itu bisa dilakukan karena lalai. Ini kan hanya melegalkan undang-undang yang dipatahkan oleh MK. Bicara hukum pidana itu kan mencari kebenaran material. Media disuruh naik ke atas. Kita bicara soal alat bukti ya. Sangat responsif menangani kasus ini, Pak. Kita ada pertanggungjawaban pidana korporasi kalau menurut saya. Pemerintah harus hadir bagaimana hak daripada pekerja itu tetap terlindungi, terjamin. Sugeng dalu derek, yo apa kabare sampean kabeh, tetep seger waras yo. Dina iki pojok kampung nyopo riko maneh. Dolor, pojok kampung duwe segmen anyar, iki kampungku. Segmen iki nyiarno kegiatan warga nduk kampung-kampung sing temane guyub rukun. Lah nek kepingin kampung sampean mlebu pojok kampung, ayo syutingin kegiatane. Terus kirim videone nang CTV. Contohnya, kerja bakti bersih kampung, ngerumat makam, ngerumat tempat ibadah, grup yasinan, senam bareng, nolong warga kurang mampu, jogo ronda, ambek lian-lian. Carane, sampai rekam kegiatannya sing ngetokno guyub rukune warga nduk RT utawa RW-ne dewe-dewe. Syarat barek ketentuan nih, video sing dikirim durung tahu diunggah nduk media sosial. Rekaman video ini horizontal utawa landscape, format video ini MP4, cerita video nggawe bahasa daerah Jawa Timur, durasinya minimal 1,5 menit, maksimal 2 menit. Video yang dikirim gawe jeneng RT utawa RW. CTV berhak gak nayangno video kiriman sing gak ngepeki ketentuan. Mangan putu ngombene jahe, iki kampungku melebu CTV. Ayo lor, viralno kampungmu ambek kegiatan sing positif. Opo gabung grup Telegram CTV Community. Gasken lor. Udan terus merek angin kebos sing kedatenan daerah Gedung Kandang, nipani bapak merek anake sing ape budal kerja. RS meh ae dadi sansak uripe warga, kepek nyolong hutang. Tabrakan renteng sing ngatutno papat kendaraan. Ketagihan nang jalur Pantura, Probolinggo, grebek anggota komplotan malu emas barek gendak. Luar biasa obrolan kita kali ini, tentunya sekali lagi masih dengan tema membangun mindset wirausaha UMKM. Rasanya waktu 1 jam tuh masih kurang. Nah tapi Pak Gancar, kalau kita bahas tentang mindset lagi, berarti sebetulnya selama ini menjadi mental block para pelaku usaha itu apa? Apa yang harus dihindari supaya tidak sampai membuat bisnisnya menjadi mentok sampai di situ saja? Pertama saya kira yang paling penting adalah melihat bahwa wirausaha itu adalah proses kita juga beribadah sebetulnya. Karena Nabi itu mengajarkan untuk berwirausaha. Jadi kalau kemudian di bulan Ramadan ini kita melihat bahwa berwirausaha itu adalah bagian dari ibadah, saya kira itu harus menjadi mindset dasar. Yang kedua adalah kita tidak melihat bahwa kita selalu menunggu bantuan orang lain untuk memberikan modal, untuk memberikan akses ke pasar luar negeri dan sebagainya. Tapi kita harus menggunakan kemampuan kita untuk berpikir apa yang harus kita lakukan kemudian. Jadi, dan ketika artinya tadi kembali lagi bahwa melihat segala sesuatu permasalahan bagi orang lain adalah peluang bagi kita, itu adalah mindset yang juga harus kita buat. Jadi kita tidak hanya sekedar mengeluh ketika ada permasalahan, tapi bagaimana kita bisa mengubah permasalahan itu menjadi peluang bisnis, itu adalah tantangan sebagai wirausaha. Jadi sebagai ibadah, kemudian melihat permasalahan sebagai peluang, dan kemudian tidak meniru pesaing tapi membuat diferensiasi. Dan terakhir tadi kan kita harus terus belajar ya, dari siapapun, dari apapun, termasuk kemudian membangun silaturahmi. Saya kira itu adalah mindset yang kemudian harus dimiliki oleh seorang pengusaha sejati.
Wah, menarik sekali ya. Jadi tadi ada beberapa poin-poin, nanti saya akan mengulang kembali karena sekarang saya akan menuju ke Pak Yunus. Berarti Pak Yunus, kalau kita melihat yang ada di masyarakat, terutama yang lagi ada di bulan Ramadan ini Pak, berarti apa nih yang kita bisa melihat mindset yang ada sekarang, apa yang harus dihindari, apa yang bagus dan bisa tetap dijalani? Ya, kalau memang di bulan Ramadan ini ada peluang-peluang bisnis yang bagus, ada cash flow yang kita ambil aja sebanyak mungkin. Meskipun ada bisnis utama? Harus ada bisnis utama. Kemudian tapi tetap kita harus ada visi mau kemanakan, atau dari mereka yang hanya ada di bulan Ramadan, bagaimana sepanjang tahun harus ada. Nah, kita mikirnya gitu. Misalkan makanan A itu hanya ketupat, itu hanya di bulan Ramadan. Ternyata ada juga kita jualan makanan yang sepanjang tahun ada, yaitu ketupat. Itu bisa jalankan aja. Kemudian yang kedua, kalau kita ada hambatan dari UMKM, ada hambatan, sebenarnya dilalui aja, dihantam aja. Apa sih hambatan itu? Maksudnya dihantam tuh bagaimana Pak? Iya, bagaimana kita harus menyelesaikan masalah itu. Kalau kita nggak bisa menyelesaikan, jangan dipikir sendiri, Mbak. Berarti kalau guyonannya orang dulu itu, dolanmu kurang ado. Waduh. Artinya kita bisa tanya ke orang yang lain, aku punya kendala ini, apa yang harus tak lakoni? Atau tanya ini, pengalaman ini. Berarti kembali lagi jejaring juga harus banyak, network harus banyak. Karena kalau diskusi harus sama yang satu frekuensi. Iya, pengalaman kita, komunitas itu penting. Kemudian yang kedua adalah jejaring. Sebanyak mungkin kita banyak teman, tapi bagaimana menjadi bermanfaat. Sehingga kita akan tanya, kalau si A tidak bisa, mungkin temannya si A bisa jawab. Atau temannya si A, teman-temannya lagi bisa jawab. Kalau ada problem, ya itu tadi, dolanmu kurang ado. Sering-sering dolan, mungkin ke Pak Ganjar, ke kampus saja. Saya juga sering ke kampus ngobrol sama dosen-dosen, hanya untuk mencari inspirasi apa problem yang ada. Meskipun saya bukan ngajar di situ. Gitu. Oke, itu pentingnya komunitas ya Pak ya? Pentingnya komunitas, pentingnya teman, silaturahmi, itu penting itu sekali. Jadi apapun bisnis kita, justru jangan pada saat kita sedang jalan, lagi fokus, lagi konsentrasi, lagi bangun, kita malah menutup diri. Justru kita harus membuka diri. Membuka diri. Dan kita, kalau kita lagi asik, kita lagi posisi di atas, pesannya cuma satu, ya bantuan yang di bawah. Wah, ini nih nggak boleh lupa nih, bantu di bawah. Karena suatu hari kita butuh. Mungkin ada vendor atau supplier kita, mereka kan butuh uang. Udah tak bayar cash saja atau tak kasih modal, kamu masukkan ke cash. Artinya kita sudah bantu orang. Kalau kita memudahkan orang lain, insya Allah kita rezekinya akan dimudahkan sama Gusti Allah. Ini saya kira salah satu mindset yang harus kita ambil dari peristiwa Ramadan kan. Bahwa Ramadan itu mengingatkan kita pertama pada kemampuan untuk kita memanfaatkan momentum. Karena momentum satu bulan Ramadan ini, ya kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, padahal ini sudah difasilitasi oleh Allah adanya Ramadan dan nanti Lebaran, maka harus bisa memanfaatkan momentum itu dengan baik. Seorang pebisnis harus bisa melihat momentum, kapan momen yang tepat. Kalau dia berjualan suatu produk, maka bagaimana produk ini bisa ditawarkan kepada konsumen berkaitan dengan momentum tersebut. Sehingga bisa jadi produknya bukan makanan, tapi ada hampers-hampers yang kemudian bisa dimunculkan memanfaatkan momentum Lebaran. Kemudian Ramadan mengingatkan kita untuk berbagi. Tadi yang disampaikan Pak Yunus adalah bahwa kita seringkali lupa untuk melihat bahwa berbagi itu akan bisa memperlancar bisnis kita. Semakin kemudian kita banyak berbagi, tidak akan mengurangi harta, tapi akan bisa menambah harta yang kita miliki. Jadi saya kira menarik tadi yang disampaikan Pak Yunus untuk belajar dari Ramadan tadi. Baik, nah kembali lagi kepada seorang wirausaha, itu adalah seorang risk taker. Nah, sekarang ini banyak yang para pengambil resiko, ini kadang-kadang mereka tidak terlalu memberikan pertimbangan lebih dalam masalah laporan keuangannya, termasuk juga yang pelaku usaha konvensional yang merasa sudah cukup. Oh, warungku sudah rame dan lain sebagainya. Nah, untuk yang seperti ini mungkin Pak Yunus sering menjumpai ya Pak ya? Oh, banyak. Nah, kasus-kasusnya ini yang sekarang lagi banyak terjadi dan diberikan solusi, coba Pak, seperti apa nih? Jadi gini, biasanya yang seperti itu dia dalam waktu beberapa tahun ketika ganti misalkan pemiliknya meninggal ataupun berhalangan tetap ataupun kalah bersaing, mereka akan segera tutup. Kenapa? Karena dia tidak ada saving, tidak ada laba ditahan, tidak ada pengembangan. Mereka seperti itu. Banyak sekali yang sudah terlewati. Mungkin kalau kita dulu makanan bebek dulu yang terkenal si A, sekarang sudah hilang sama sekali. Dulu sego sambal yang terkenal ini sekarang juga sudah hilang. Banyak saingannya juga. Karena banyak saingannya muncul.
Jadi kalau tidak berubah, kita tidak membenahi diri kita pasti kalah di persaingan. Nah itu untuk bisa maju, untuk bisa upgrade ya Pak ya. Iya. Ini apa yang sebaiknya dilakukan? Ya balik lagi dari motifnya itu, motif dari owner tadi Mbak. Ada saya sudah cukup, yang penting anakku sudah sekolah selesai, ya sudah. Habis ini saya sudah enggak, saya sudah munggah gaji, sudah selesai, habis ini selesai. Mungkin perusahaan saya sudah toko saya tutup, perusahaan saya tutup karena anak saya sudah kerja masing-masing. Ada yang seperti itu, ada yang ingin masih jalan mungkin diberikan kepada yang lain. Karena mereka sudah menentukan saya sudah cukup, ya sudah selesai. Nah, berarti, kalau mau motivasinya kalau motivasi seperti ini ya pasti sulit ya. Berarti kembali lagi kepada tujuan awal bisnisnya ya. Nama malu biniat. Iya. Tergantung niatnya. Nah, kalau yang memang niatnya ingin bisa mempertahankan, tapi ternyata punya banyak keterbatasan untuk upgrade nih sebaiknya kemana? Harus apa yang dilakukan? Komunitas Mbak. Oh kembali lagi komunitas. Ke komunitas, ayo banyak orang yang kepingin Pak Ganjar ini paling pingin kalau tertarik ada investasi bagus pasti masuk. Kita kembangkan kalau dulu tempatnya sewa, bagaimana itu menjadi beli. Kalau itu 1 menjadi 2, SOP-nya kita buatkan, laporan keuangannya kita buatkan, kita buat kita share-nya kita besarkan lagi, asetnya kita besarkan lagi. Nah, jadi kalau dulu hanya melayani mungkin di toko 1 saja, sekarang beberapa toko atau kemudian hanya Surabaya aja sekarang sudah mungkin harus merambah kemana. Mereka pasti butuh resources orang-orang profesional. Ya kita harus jalankan lagi ke perusahaan itu profesional. Wah, berarti dengan katanya belajar lagi Pak ya? Belajar. Harus cari ilmunya kalau lagi. Kalau kita menuntut ilmu itu sampai ke liang kubur Mbak. Sampai ke liang kubur, baik. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara, mungkin singkat saja dari Pak Ganjar, lalu kemudian lanjut ke Pak Yunus. Pesannya apa Pak Ganjar untuk para pelaku usaha yang saat ini ingin mengubah mindsetnya supaya bisa lebih baik lagi? Tuhan sudah memberikan kita senjata yang luar biasa untuk bersaing di dunia seperti ini, yaitu otak dan 2 tangan kita. Maka kita harus bisa memanfaatkan otak dan 2 tangan kita untuk kemudian berwirausaha. Salah satu tadi tantangannya adalah berinovasi, berkreasi, karena itulah salah satu fungsi otak untuk memikirkan apa lagi, what else, what next. Kita sudah kemudian melakukan aktivitas sampai di sini, maka what else, what next itu adalah tantangan kita. Kita belajar dari perusahaan multinasional saja, mereka selalu berusaha membuat inovasi-inovasi baru. Restoran fast food aja kan selalu ada menu-menu baru yang muncul. Jadi kita tidak harus kemudian berhenti di satu titik, tapi what else, what next, apalagi what else, what next. Pak Yunus silahkan, singkat saja ya Pak ya. Sinergi dan selalu belajar, selalu memperbaiki dari usahanya. Dan jangan ragu-ragu untuk bersinergi dengan orang lain. Dan yang paling penting kalau kita sudah dalam posisi yang sudah nyaman, perusahaan-perusahaan kita nyaman, bantulah UKM-UKM yang masih baru tumbuh, yang mau belajar. Baik dia itu vendor kita, kemudian atau supplier kita, atau dia reseller dari produk-produk kita. Baik ya, itu adalah seperti narasumber kita ini, karena mereka terus-menerus untuk memotivasi dan memberikan dukungan kepada para pelaku usaha UMKM. Baik, kami ucapkan terima kasih Pak Ganjar, terima kasih, sukses selalu ya Pak ya. Amin. Dan juga terima kasih Pak Yunus, tetap semangat tentunya untuk bisa memotivasi para pelaku usaha, wirausaha UMKM kita supaya mindsetnya tetap untuk menuju kesuksesan dengan cara yang baik. Baik, kalau begitu pemirsa, sekarang adalah saatnya buat saya Pinky Daria harus pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sayur dimakan gajah. Ayo sahur bareng Gus Miftah. Asik. Jangan lupa saksikan terus sahur bareng Gus Miftah setiap hari selama bulan Ramadan dari jam 3.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 4.00 hanya di JTV. Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulu. Nambah barokah. Endang Susilo
Rawati, mlebu kandang disepak sapi. Cakep. Ramadan bulan yang suci. Ayo bersenang-senang sambil ngaji, nok padangi ati. Cakep. Saksikan terus Padangi Ati selama Ramadan mulai jam 5 sore sampai jam 6 sore. Padangi Ati.